Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hindrawan. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan pengalaman saya kepada teman-teman tentang mengirimkan tulisan artikel opini ke media-media massa cetak, baik itu media massa cetak lokal maupun media massa cetak nasional. Nah, mungkin saya akan mulai terlebih dahulu di pengalaman saya dalam mengirimkan artikel opini ke media massa cetak lokal. Di sini yang pertama saya ingin sharing tentang pengalaman mengirimkan artikel di Tribun Jateng. Jadi Tribun Jateng adalah salah satu koran lokal yang ada di Jawa Tengah. Selain punya edisi cetak, Tribun Jateng juga punya edisi digital e-paper dan juga portal berita tribunjateng.com. Nah, di sini saya mengirimkan artikel. Teman-teman perlu tahu di Tribun Jateng menerima berbagai jenis artikel ya, baik itu yang ditulis oleh guru maupun yang ditulis oleh mahasiswa dan juga ditulis oleh masyarakat umum. Nah, tergantung kita mau pilih menulis sebagai apa. Di sini saya memilih menulis sebagai mahasiswa ya, teman-teman. Kemudian bagaimana setelah kita mengirimkan artikel opini ke media Tribun Jateng, kita bisa tunggu biasanya sekitar 1 minggu maksimal, itu nanti sudah ada keputusan apakah artikel kita akan dimuat atau tidak. Selain itu kita juga bisa mengecek ke sini teman-teman, opini Tribun Jateng, kita ketikkan itu saja di Google, kemudian kita klik ini ya, topik opini Tribun Jateng. Nanti di sini akan keluar opini siapa saja yang dimuat ya. Dan ini cukup update seperti sekarang contoh tanggal 17 Juli di sini juga artikel opini yang dimuat tanggal 17 Juli juga sudah ada ya di portal tribunjateng.com. Selain itu juga ada solusi lain yaitu dengan menggunakan fasilitas e-paper Tribun Jateng. Kita juga bisa melihat apakah opini kita dimuat atau tidak di sini ya. Kita tinggal ke e-paper Tribun Jateng ini saja. Nanti biasanya untuk kolom opini atau rubrik opini itu ada di halaman yang kedua. Nah, ini ya, teman-teman, ada di halaman yang kedua. Tapi memang agak sedikit lambat dibandingkan portal online tadi karena di sini walaupun tertulis edisi Jumat 17 Juli, kenyataannya isi di e-paper adalah untuk edisi Kamis ya teman-teman, untuk edisi Kamis 16 Juli. Oke, nah kalau teman-teman tidak sempat mengecek atau lupa, teman-teman juga tidak perlu khawatir karena Tribun Jateng ketika ada tulisan yang dimuat, maka nanti juga akan menginformasikan. Nah, ini istimewanya Tribun Jateng ya. Misalnya di sini ada keterangan kepada saya setelah saya mengirimkan tulisan bahwa tulisan saya dimuat ya pada edisi Sabtu 23 Februari 2019. Kemudian saya diminta untuk mengirimkan konfirmasi ya ke nomor ini ya dengan menyertakan nama di akhir SMS. Nah, selain itu dari pihak redaksi juga komunikatif ya, atau mungkin ini dari pihak stafnya juga komunikatif, dari pihak tata usahanya komunikatif. Saya segera dibalas dan yang berikutnya rekening ketika honor sudah ditransfer nanti juga akan disampaikan kepada kita melalui SMS seperti itu. Biasanya dalam kurun waktu 2 minggu teman-teman dari artikel kita dimuat. Oke, itu yang pertama, pengalaman menulis artikel di Tribun Jateng. Selanjutnya untuk media massa cetak lokal lain atau harian lokal lain, saya juga pernah menulis di Suara Merdeka ya. Kita bisa menulis di Suara Merdeka, ada dua platform juga. Ada suaramerdeka.com ini untuk portal online-nya, tapi juga ada Suara Merdeka cetak. Teman-teman juga bisa mengirimkan tulisan ke sini. Dulu sayangnya saya menulis tidak dimuat di edisi Suara Merdeka sekarang karena bentuknya baru memang. Kalau dulu di Suara Merdeka ada 2 rubrik opini. Yang pertama adalah wacana nasional dan yang kedua adalah wacana lokal ya. Itu yang membedakan adalah isu-isu yang ditulis. Dulu kebetulan saya menulis untuk Suara Merdeka di rubrik wacana lokal.
Honornya dulu sudah lumayan, sekitar 300 sampai 400 ribu. Mungkin sekarang karena hanya tinggal opini di Wacana Nasional atau Opini Nasional, honornya tentu akan semakin meningkat. Nah, teman-teman bisa cek apakah opini dimuat atau tidak dengan atau ke website ini ya. Nanti link juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Atau kita juga bisa ketik saja opini Suara Merdeka, nanti akan muncul. Di sini juga cukup update. Kalau teman-teman perhatikan, jamnya di sini adalah jam atau pukul 12:30. Di sini pukul 12:10, artinya bahkan sebelum edisi Suara Merdeka cetak itu terbit ya, atau diterima oleh pembaca, kita sudah tahu apakah opini kita dimuat atau tidak di harian Suara Merdeka ini. Nah, kemudian untuk koran lokal yang berikutnya, saya juga pernah menulis di Harian Jogja. Harian Jogja ini juga koran cetak, teman-teman. Nanti untuk pengalaman saya menulis di koran online atau media online, saya juga akan share di video lain. Untuk Harian Jogja, kita bisa cek apakah opini kita dimuat atau tidak di sini. Opini Harian Jogja ya, kita tinggal ketik itu saja. Nanti kita bisa lihat di sini, apakah opini kita dimuat atau tidak. Nah, ini seperti halnya, nah di sini ya teman-teman, bisa dilihat juga cukup update. Jadi kita tidak harus berlangganan koran Harian Jogja ini, dan kita juga tidak harus membelinya, tetapi kita bisa mengecek apakah artikel kita dimuat atau tidak ke website ini ya, Harian Jogja kemudian /opini. Nah, nanti link juga akan saya sertakan di deskripsi. Honor dari menulis di Harian Jogja ini kurang lebih juga sama seperti Tribun Jateng, yaitu kira-kira 200 ribu sesuai dengan pengalaman saya. Oke, baik, yang berikutnya satu koran lokal lain. Nah, ini mirip seperti Suara Merdeka kalau di Jawa Tengah. Ini di Jawa Barat ya, koran cetak atau media massa cetak Pikiran Rakyat. Kita juga bisa menulis di sini. Sayangnya di koran Pikiran Rakyat ini kita tidak bisa mengecek teman-teman sebenarnya apakah artikel kita dimuat atau tidak, dan juga tidak ada pemberitahuan ke email kita apakah artikel kita dimuat atau tidak ada balasan dari redaksi. Nah, berarti kalau begitu, jika teman-teman mengirimkan tulisan ke koran Pikiran Rakyat, ke redaksi Pikiran Rakyat, maka untuk melakukan cek, teman-teman bisa membeli koran Pikiran Rakyat secara langsung atau menanyakan ya kepada redaktur atau redaksi apakah artikel yang dikirim itu dimuat atau tidak. Nah, sekarang saya ingin coba sharing juga kepada teman-teman pengalaman atau bagaimana cerita mengirimkan artikel ke media massa nasional. Yang pertama di sini saya mau cerita ke ke teman-teman tentang pengalaman mengirimkan artikel ke Koran Sindo. Ya, Koran Sindo atau dulu yang namanya Seputar Indonesia juga menerima artikel opini ya, tapi sayang Koran Sindo di dalam menerima artikel opini sekarang sudah tidak lagi berhonor ya. Saya berkali-kali juga menanyakan terkait honor tersebut karena ada sekitar 2 tulisan saya yang dimuat di Koran Sindo, dan setelah saya tanyakan berkali-kali ternyata tidak ada jawaban. Itu juga yang dialami oleh beberapa penulis lain setahu saya, termasuk cerpenis, tidak hanya kolumnis. Itu beberapa kali menulis juga tidak dijawab atau tidak direspon. Dulu sempat saya direspon, diminta untuk menunggu, tapi sampai sekarang lebih dari 1 tahun ya juga tidak ada respon. Nah, ini seperti ini. Ini tulisan saya pada 22 Maret 2019 sampai sekarang juga honornya tidak jelas. Kalau di Koran Pikiran Rakyat tadi kita mendapatkan honor kira-kira 400 ribu, tapi memang tidak ada pemberitahuan kepada kita apakah sudah ditransfer ke rekening kita atau belum. Tapi tadi ya, kita harus rutin untuk melakukan cek atau menanyakan langsung melalui email redaksi. Nah, berikutnya pengalaman yang terakhir di sini dalam menulis artikel atau opini ke media massa cetak nasional. Di sini saya pernah mengirimkan ke Republika. Nah, mungkin saya ingin langsung beritahukan saja ke teman-teman, kalau kita mengirimkan artikel opini ke Republika ya, walaupun pembayaran honornya telat ya, kita akan tetap dijamin pasti akan tetap dikirimkan honornya, walaupun memang agak lama. Mungkin sekitar ya di sini. Nah, ini teman-teman, saya mengirimkan tulisan dimuat 8 Agustus, kemudian honor
dikirimkan pada bulan Oktober ya, bulan ke-10. Ya, tapi honor tetap dikirimkan dan jumlahnya cukup besar, teman-teman. Mencapai 696.000. Ya, ini sesuatu nominal yang lumayan sekali untuk kita, tentu saja lumayan bisa untuk membuat beli buku baru misalnya, atau ya apapun itu untuk rekreasi, untuk reward bagi diri kita sendiri, ya apapun itu. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengecek apakah artikel kita dimuat atau tidak? Nah, kita bisa cek di ini ya, opini koran ini ya. Sayangnya ini sudah tidak update, terakhir di update itu tanggal 18 Januari 2017. Nah, cara yang lain teman-teman bisa cek di e-papernya, tapi memang untuk e-paper dari koran Republika sama seperti e-paper dari koran Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat dan juga koran harian Jogja, itu semuanya berbayar. Untung kalau di harian Jogja kita bisa melihat juga opini kita dimuat atau tidak melalui portalnya. Tapi kalau di Republika ini, kalau di Pikiran Rakyat kita tidak bisa lihat karena tidak update. Di Republika pun ya kita bisa lihat, tapi sepertinya juga beberapa kali saya mencoba tidak semuanya diposting juga ya. Karena saya pernah menulis yang tadi dimuat dan mendapatkan honor dari Republika itu juga tidak dipublikasikan di portal online, tapi saya bisa akses lewat e-papernya, teman-teman. Ini sudah saya download ya. Ya, ini artikel saya yang dipublikasikan di koran Republika. Oke, seperti itu saja teman-teman yang ingin saya bagikan. Kalau teman-teman penasaran bagaimana pengalaman saya menulis di media online ya, media massa online, nanti akan saya bagikan di video yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Silakan jangan sungkan untuk teman-teman bisa tanya-tanya ke saya jika ingin ada yang ditanyakan. Saya sediakan kontak di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao.